nggak cuma beruang dewasa saja nih yang memiliki daya saing yang tinggi. Ternyata anak-anak beruang juga, teman. Wah. Tahu aja kamu ada makanan. Kayaknya lapar banget nih habis perjalanan jauh. Banyak banget ini kan. Bunda lagi panen ikan koi serayar. Yuhu! Siapa nih yang gak sabar untuk ketemu sama sobat otan yang lucu dan menggemaskan? Tada! Ini dia, anak-anak beruang grizzly. Lihat tuh, mereka aktif banget ya, Bun. Lebih tepatnya, anak-anakku ini sedang bermain, Otan. Oh iya, perkenalkan. Kedua anakku ini adalah Sakti dan Satria. Semuanya berkelamin jantan. Saat ini umur keduanya masih 4 bulan. Jadi wajar kalau mereka masih sangat suka bermain. Sama seperti anak manusia yang masih balita. Nah, karena mereka masih kecil, maka saat bermain, aku akan tetap mengawasi mereka, Tan. Aku sangat khawatir terhadap keselamatan anak-anak ini, Tan. Makanya sifat waspadaku bisa meningkat berkali-kali lipat saat menjaga mereka. Dalam masa pertumbuhan seperti ini, si kecil memang akan memiliki rasa penasaran yang tinggi. Mereka akan terus berlarian, naik turun, berguling, main air, sampai sepanjang hari. Tidak jauh berbeda dengan anak manusia yang rasa ingin tahunya juga tinggi. Ya, namanya juga anak-anak ya, Tan? Wah, ternyata sifat ibu beruang gak jauh ya sama ibu manusia. Nah, saat dewasa, anak-anak ini kemudian akan berpisah dengan induknya, teman. Dan mereka akan menjalani hidupnya masing-masing. Karena pada dasarnya, beruang adalah hewan soliter atau penyendiri. Mereka baru akan berbaur dengan beruang lain saat masuk musim kawin atau pada saat betina membesarkan anaknya. Di habitatnya, sobat otan biasa berburu ikan di sungai, teman. Dengan mengandalkan cakarnya yang tajam, beruang dapat meraih ikan dengan mudah. Betul, Otan. Tapi karena mereka belum berpengalaman, maka aku akan mengajarinya secara langsung. Keahlian ini memang didapatkan tidak secara instan, Otan. Karena memang dibutuhkan pengenalan dan latihan dulu sebelumnya. Hal ini tidak hanya berlaku untuk anak-anakku saja, tetapi juga berlaku pada anak manusia yang masih harus banyak belajar. Teman, berita akhir-akhir ini cukup membuat Otan khawatir karena perubahan iklim yang drastis bisa menyebabkan perubahan suhu yang ekstrim secara tiba-tiba. Dan tentu ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan beruang grizzly di habitatnya. Kesel sih kesel, tapi jangan disobek-sobek juga dong korannya, Paman. Eits, tenang. Sobekan koran ini ternyata untuk si beruang kecil ini kok. Nantinya sobekan kertas ini akan digunakan oleh anak-anak beruang untuk membuat sarang. Karena limbah kertas dapat membantu menghangatkan suhu di dalam kandang, teman. Biasanya saat berada di alam, sobat otan ini akan menggali tanah untuk mencari tempat yang hangat untuk beristirahat. Sama-sama selalu melindungi dan ingin yang terbaik untuk anaknya. Salut! Dengan begitu, anak-anak ini akan lebih merasa lebih hangat walau mereka sudah memiliki bulu yang tebal. Maklum saja, mereka kan masih kecil, jadi tubuh mereka masih sangat sensitif. Lah, ini kok tidurnya malah makin pules sih? Ya, Otan ditinggal tidur deh. Teman, gak lengkap rasanya kalau kita gak uji coba si beruang besar ini. Dengar-dengar sih, ia memiliki indera penciuman yang sangat baik. Mending kita buktikan, apakah benar atau hanya isapan jempol belaka? Tuh kan, walaupun mereka masih kecil-kecil, bukan berarti indera penciuman mereka lemah, teman. Justru ini adalah bentuk latihan awal yang baik untuk mengasah insting berburu mereka. Betul, Tan. Karena saat kami merasa lapar, maka indera penciuman akan sangat sensitif untuk mencari sumber makanan. Ditambah, aku memiliki penglihatan yang sangat peka.
Jadi walau memiliki warna yang samar atau sedikit tertutup, aku bisa mendeteksinya. Selamat makan anak-anakku. Walau terlihat lembut dan menggemaskan, tapi siapa sangka kalau beruang coklat dewasa ini memiliki kekuatan 5 kali kekuatan manusia loh. Coba perhatikan cakar besar pada kakiku. Sangat besar dan tajam bukan? Cakar ini nantinya bisa tumbuh lebih dari 15 cm. Jadi aku bisa merusak apa saja. Ditambah gigiku yang tajam dan besar. Bisa mengoyak benda sekeras apapun yang ada di hadapanku. Tak terkecuali kelapa ini, Tan. Oh iya, aku termasuk hewan omnivora alias pemakan segala. Jadi kalau daging segar tidak tersedia, buah-buahan aku juga yes. Tapi jika diberi pilihan antara buah dan daging, tentu aku akan lebih memilih daging, Tan. Kebutuhanku terhadap daging memang cukup tinggi karena aku membutuhkan banyak protein untuk menunjang tubuhku yang aktif. Berbeda dengan beruang dewasa, beruang yang masih anak-anak membutuhkan protein dan gizi yang seimbang. Itulah mengapa setelah puas bermain di luar seharian, anak-anak ini harus recharge dengan makan buah-buahan. Selain kaya akan gizi, buah-buahan juga mengandung serat dan nutrisi yang dibutuhkan oleh anakan grizzly ini, teman. Dan buah yang menjadi favorit sobat kecil ini adalah pepaya. Bolehlah sob bagi 2 sama Otan, pas udah jam makan siang nih. Belum selesai, Tan. Setelah makan, biasanya anak-anakku akan lanjut menyusui. Karena mereka masih berumur 4 bulan, jadi kebutuhan nutrisi dari susu masih sangat dibutuhkan. Biasanya anakku ini akan menyusu selama 6 bulan sampai 1 tahun. Waduh, kalian emang gak ada kenyang-kenyangnya ya sob? Otan, apakah kamu tahu kalau aku adalah salah satu predator puncak dari Amerika Utara? Ya, aku adalah si beruang grizzly. Aku terkenal sebagai hewan yang sangat handal di segala medan. Karena aku bisa hidup di hutan, padang rumput pegunungan, serta sungai. Jika aku berada di dalam hutan, maka aku akan makan buah atau kulit kayu. Sedangkan jika berada di dekat aliran sungai, maka aku akan mengkonsumsi ikan yang beragam, termasuk kesukaanku si ikan salmon. Walaupun tubuhku besar, tapi aku sangat jago loh saat menangkap ikan. Aku menangkap ikan dengan menggunakan cakarku, Tan. Jika sudah dekat, hop! Dengan secepat kilat, aku akan menangkapnya. Oh ya, jika aku sudah mulai berburu ikan, itu tandanya bahwa sebentar lagi akan masuk waktu untuk hibernasi. Selama masa hibernasi, aku akan tertidur antara 4 hingga 7 bulan lamanya, tergantung kapan musim dingin selesai. Nah, sebelum masa itu, biasanya aku akan makan yang cukup banyak. Tentu saja sob, karena proses hibernasi kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka untuk memenuhi kebutuhan energinya, Sobat Otan ini menggunakan cadangan lemak sebagai pengganti makanan. Cuakep! Oh iya, kalian tahu nggak kalau sekarang Sobat Otan ini sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang loh. Ada yang tahu kenapa? Yaps, karena sosok beruang ini resmi menjadi maskot Euro 2024, teman. Alasan Jerman memilih beruang sebagai maskot karena memberi penghormatan kepada boneka beruang yang konon berasal dari Jerman pada abad ke-20. Selain itu, beruang memiliki karakter yang sangat tegas, protektif, serta penuh kasih sayang. Sehingga diharapkan bisa banyak memberikan inspirasi terutama pada anak-anak. Menyala sobatku! Oh iya teman, karena sifat mereka yang protektif, maka jangan heran kalau mereka akan menyerang jika merasa terancam. Gak cuma itu saja, sobat besar ini juga akan agresif saat bersaing untuk mendapatkan makanan atau pasangan. Jadi saat mereka sudah pasang taring, jangan coba-coba mendekat deh kalau mau tetap selamat. Pasti Otan dan teman-teman di rumah menyangka kalau aku adalah si beruang madu asli Indonesia ya.
Memang sih kami sekilas mirip, tapi nyatanya kami berbeda, Tan. Aku adalah si beruang hitam Asia, alias Asiatic Black Bear. Coba deh perhatikan lagi. Kalau beruang terkecil di dunia asal Kalimantan ini memiliki motif seperti pancaran sinar matahari. Sedangkan aku memiliki motif dada yang menyerupai bulan sabit. Sehingga aku sering mendapat julukan Moon Bear. Meskipun terkenal dengan pemalu, sebenarnya aku jauh lebih agresif dibandingkan jenis beruang lainnya loh. Gak cuma menyerang sesama, tapi aku juga gak segan menyerang manusia saat merasa terancam. Oh ya, aku hidup di daerah Himalaya dengan ketinggian mencapai lebih dari 13.000 kaki atau hampir 4.000 meter. Sudah kebayang dong dinginnya seperti apa? Lagi-lagi ada sobat totan yang viral di sosial media karena punya tingkah laku yang imut dan menggemaskan. Gimana enggak, mereka selalu ikut kemanapun pemiliknya pergi. Udah gitu nurut-nurut banget lagi. Pokoknya bikin siapapun yang melihat pasti langsung meleleh dengan tingkahnya. Yaps, siapa lagi kalau bukan geng kucing bernama Avatar Squad? Oh iya, coba kita kenalan lebih dekat yuk sama si beruang ini saat berada di alam. Halo Tan, perkenalkan aku adalah Avatar. Aku memiliki geng sangat kompak loh. Aku kenalin satu persatu ya. Yang abu-abu ini namanya Silver Queen. Kalau yang hitam dengan kalung pink namanya Konoha. Nah, yang ini adalah Wakanda. Kami adalah sekumpulan geng yang suka jalan-jalan di alam. Walau berbeda jenis ras, ada yang campuran, kampung, dan anggora, tapi kami tetap selalu bisa kompak dan tidak bertengkar. Padahal sebenarnya kami adalah hewan soliter dan teritorial loh. Tapi karena sejak kecil kami selalu bersama, jadi sekarang sudah terbiasa hidup berdampingan. Betul sekali Sob. Biasanya sobat totan yang seperti ini disebut kucing domestik karena dipelihara dan memiliki tempat tinggal. Beda dengan kucing liar yang bebas berkeliaran. Tapi Tan, meski aku dan teman-teman termasuk kucing domestik, bukan berarti kami selalu berada di rumah ya. Karena pemilikku, Kak Ajib, sering sekali mengajak kami bermain di alam bebas. Saat diajak keluar, aku and the gang selalu nurut dan setia terhadap arahan Kak Ajib. Nah, karena sifat itulah banyak orang yang terkagum-kagum dengan tingkah laku kami, sehingga menjadi viral. Oh iya, selama perjalanan, aku bisa selalu mengikuti Kak Ajib kemanapun pergi. Ya walau kami kucing rumahan, tapi kecepatan kami bisa mencapai 48 km per jam loh. Jadi gak bakal ada istilah aku atau teman-teman terpisah dari rombongan. Gak cuma itu saja teman, healing juga bisa membuat sobat totan ini menjadi lebih sehat. Karena selama berada di outdoor, selain bisa menghirup udara yang segar, sobat totan ini juga bebas bergerak ke sana kemari. Ayo, jangan mau kalah sama Avatar Squad ini ya. Ayo kita healing. Oh iya, gak cuma healing aja nih teman, tapi mereka juga suka makan bersama. Dan makanan favorit sobat totan ini adalah ikan yang langsung dibuat oleh Kak Ajib. Wah, tahu aja kamu ada makanan. Kayaknya lapar banget nih habis perjalanan jauh. Tentu dong Tan, karena penciumanku terhadap makanan sangat kuat. Maklum saja, aku kan memiliki 200 juta reseptor aroma. Jadi kekuatan penciumanku bisa 14 kali lebih kuat dari manusia. Selain memiliki penciuman yang tajam, aku juga punya pola tonjolan hidung yang berbeda dan unik. Saking kompleksnya, pola ini menjadi pembeda di tiap individu kucing, sama seperti sidik jari manusia.
ini memiliki indera penciuman yang luar biasa, tetapi tidak dengan indera pengecapnya teman. Karena reseptor pada lidah kucing jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hidungnya. Sehingga Sobat Totan ini akan lebih mudah terangsang dari bau makanannya, bukan pada rasa. Oke deh Sob, makan sampai kenyang ya. Karena setelah ini bakal ada aktivitas lainnya yang gak kalah seru. Jangan kaget dan jangan bingung ya. Karena aktivitas Sobat Totan ini selanjutnya adalah berenang. Walau banyak yang menganggap kalau kucing itu takut terhadap air, tapi Avota Squad ini beda teman. Mereka gak takut lagi tuh sama air, apalagi berenang, karena sudah terbiasa diajak oleh Kak Ajib. Kalau sudah begini, pasti healingnya makin mantul. Betul sekali Tan. Tapi selain itu, aku juga merasa lebih aman saat berada di dekat Kak Ajib. Karena sebagai kucing, kami punya ikatan sosial hingga emosional yang kuat dengan sang pemilik Tan. Bahkan aku sudah sangat percaya dengan Kak Ajib. Makanya aku gak ragu tuh untuk ikut berenang bersama-sama. Pantas ya Sob kamu mau diajak berenang sama Kak Ajib, karena kucing lain belum tentu mau tuh. Tapi sebenarnya kenapa sih banyak kucing yang gak suka air? Jadi begini Tan, secara leluhur, kami dulu hidup di lingkungan gurun yang kering dan tandus. Jadi sangat sulit bagiku untuk bisa beradaptasi dengan air, apalagi sampai berenang. Selain membuatnya nyaman, tubuhku yang basah bisa membuat aku menjadi tidak lincah Tan, karena menjadi berat. Maklum saja, buluku ini kan didesain bukan anti air, tapi malah menyerap air. Sehingga jika sudah basah, butuh waktu yang lama untuk mengeringkannya. Nah, kemudian sifat ini ternyata diturunkan hingga ke seluruh kucing yang ada di dunia, tak terkecuali aku dan ketiga saudaraku. Karena kucing merupakan salah satu hewan yang sangat waspada, maka ia juga sangat cepat dalam merespon. Tapi tenang, ini sangat normal kok. Teh, ini selendangnya. Oh iya Kang, maaf ya Kang. Makasih ya Kang. Sama-sama. Ini ada banyak kucing lagi ngapain Kang? Lagi pada camping, Teh. Camping? Iya, tapi kucingnya pada nggak bisa diem. Nggak mau diem. Aku ada tipsnya. Gimana caranya, Kak? Dijepit Kang. Jepit. Caranya gimana, Teh? Wah, rahasia besar dunia perkucingan terkuak nih teman. Ada yang tahu nggak kenapa Sobat Totan ini tiba-tiba menjadi kalem dan jinak? Coba kasih paham Sob. Jadi, tengkuk leherku ini adalah area yang cukup longgar Tan. Dahulu saat masih kecil, bagian ini sering digigit oleh ibu untuk membawaku pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi saat tengkuk leherku ada tekanan, aku merasa sedang diawasi, sehingga perilakuku akan lebih kalem. Tapi jangan coba lakukan cara ini ketika kalian mau menggendongku ya. Karena jika itu dilakukan saat aku sudah dewasa, malah bisa membuat aku takut dan cemas. Jangan. Jadi kalau megang kucing itu nggak boleh di ekornya. Kayak gini nih. Pegang. Karena di ekornya itu ada tulangnya. Nah, bagian tubuh lain yang gak boleh kita sentuh sembarangan adalah bagian ekornya teman. Karena selain ada tulang, di bagian ekor ini juga terdapat banyak saraf yang sensitif. Pastinya bisa bikin kucing gak nyaman, stres, bahkan sakit jika kita pegang ekornya. Oh iya, Otan punya fakta-fakta unik nih seputar tubuh kucing. Simak baik-baik ya. Pertama, tubuh kucing itu sangat elastis karena pada tulang punggungnya terdapat bantalan cakram yang sangat fleksibel. Ditambah pada area belikat juga tidak ada tulang, hanya otot saja. Sehingga memungkinkan untuk kucing bisa masuk ke lubang yang sempit sekalipun. Fakta kedua, ternyata kucing memiliki organ pembersih pada tubuhnya loh, yaitu lidah. Jika diperhatikan, lidah kucing ini ditutup papila berduri dan berstruktur kasar, sehingga sangat efektif untuk membersihkan bulunya. Itulah kenapa kucing selalu terlihat selalu bersih, teman.
Sayangnya lidah Sobat Totan ini tidak sepeka lidah manusia dalam mengecap rasa. Tapi meski begitu, lidah kucing tetap bisa untuk mengecek suhu dan tekstur makanan. Nah, fakta terakhir yang unik pada tubuhku ada pada kumisku ini, teman. Semua memilikinya, tak peduli jantan ataupun betina. Kumis ini sangat sensitif dan berfungsi sebagai indera peraba. Selain itu, organ ini juga dapat membantuku navigasi serta mengukur area sekelilingku. Jadi kumis ini sangat berarti bagiku, Tan, bukan hanya sebagai hiasan saja. Nah, itulah sederet fakta unik yang ada pada diriku. Keren kan? Otan tambahin lagi ya satu kekuatan kucing yang gak dimiliki oleh hewan lain, yaitu jago mendarat. Jadi walaupun kucing jatuh dari ketinggian, pasti ia bisa mendarat dengan keempat kakinya. Untuk membuktikannya, kali ini yang menerima tantangan adalah si kucing Rex Savannah ini, teman. Tuh kan, apa Otan bilang? Sobat Otan ini bisa mendarat dengan sempurna kan? Hal ini disebabkan karena ada rumus fisika. Saat kucing jatuh, tak ada hambatan pada udara sehingga tak ada gaya gravitasi. Sehingga sesaat setelah terjatuh, kucing secara naluriah akan berbalik dan memutar tubuhnya. Dan kakinya akan menghadap ke lantai seperti ini. Bahkan ketika terjatuh dengan terbalik seperti ini pun, kucing akan tetap mendarat dengan keempat kakinya. Mantul! Betul sekali, Tan. Rahasia kehebatanku saat mendarat ada pada tulang belakangku yang lentur. Kalau manusia hanya memiliki 33 tulang belakang, aku memiliki tulang belakang hingga 55 buah. Sehingga aku bisa sangat lentur, Tan. Teman, selain full skill, Sobat Totan ini ternyata juga sangat pemberani loh. Terutama si Oren ini. Walau lawannya ular kobra sekalipun, ia tetap akan menghadapinya, bukan kabur. Tuh lihat, reaksi cepatnya terhadap serangan ular membuat ia bisa lolos berkali-kali. Makanya jangan heran kalau ada yang menjuluki Sobat Totan ini punya 9 nyawa. Wih. Gak cuma menghindar, bahkan si Oren sempat-sempatnya memukul balik si kobra loh. Dalam tayangan lambat, terlihat reaksi si kobra malah kalah cepat dengan cakaran si kucing Oren. Boro-boro menyerang balik, untuk menghindar saja sudah sulit. Betul sekali, Otan. Aku memang memiliki refleks yang sangat baik. Sampai-sampai aku juga dinobatkan sebagai hewan dengan refleks tercepat, yaitu sekitar 0,07 detik. Itulah mengapa aku bisa lolos dari berbagai macam mara bahaya. Teman, kucing dipercaya sudah berbaur dengan kehidupan manusia sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan orang Mesir kuno tercatat sudah menggunakan kucing untuk menjaga hasil panen dari hewan pengerat seperti tikus. Gak heran kalau kamu jadi kesayangannya Ratu Cleopatra ya, Sob. Otan, coba lihat siripku. Indah bukan? Banyak orang yang takjub dengan keindahanku, Tan. Katanya sih, dengan melihatku berenang bisa membuat hati dan pikiran menjadi tenang. Makanya, jangan heran kalau aku disebut-sebut sebagai primadonanya ikan hias. Aku adalah ikan koi slayer, atau orang biasa menyebutku si koi kumpai. Karena peminat Sobat Totan ini cukup banyak, pada akhirnya koi jenis ini banyak dibudidayakan. Dengar-dengar sih, sekali panen bisa mendapatkan banyak ikan loh. Banyak banget ini, Tan. Bunda lagi panen ikan koi slayer. Cantik-cantik banget ini. Jenisnya apa, Mbak? Kabuto. Kabuto. Banyak banget ini, ya Allah. Cantik-cantik banget.
Memang kalau di sini tuh permintaannya segini-segini. Tapi cantik-cantik banget, nggak besar-besar. Bagus banget ini tadi. Banget ya, Bagus. Oh iya, walau mereka semua berasal dari satu indukan, tapi anak-anaknya ini memiliki corak dan warna yang berbeda-beda. Alasannya karena setiap anakan ikan koi memiliki dominasi gen yang tidak sama, sehingga memiliki keunikan masing-masing. Masih pada bingung ya? Kenapa satu indukan bisa menghasilkan anakan ikan koi sebanyak ini? Coba kasih paham, Sob! Dalam sekali bertelur, aku bisa menghasilkan ratusan ribu butir dalam sekali pemijahan tan. Tingkat keberhasilan dan daya tetasnya juga tinggi, yaitu mencapai 90%. Makanya, jangan heran kalau anak-anakku ini sangat banyak jumlahnya. Cantik-cantik banget ya Allah ini, Tan. Nih. Udah lagi sortir ikan koi slayer. Nih, jenisnya kabuto. Hitam-hitam, ada kombinasinya kuning ya Allah. Cantik-cantik banget ini. Karena yang siripnya lebih panjang itu lebih mahal. Oh iya teman, meskipun terlahir dari satu pasang indukan, namun tidak semua koi memiliki sirip yang panjang dan indah. Beberapa ada juga yang terlahir normal seperti koi pada umumnya. Hal itu dikarenakan gen yang diwariskan tidak terlalu kuat. Nah itulah pentingnya sortir, agar kita bisa menentukan kualitasnya. Karena beda corak dan panjang sirip bisa menjadi penentu harga di pasaran. Luar biasa. Teman, selain jenis koi slayer buto, ternyata masih ada 15 jenis ikan koi lainnya yang punya corak, warna, serta keunikan masing-masing loh. Selain itu, ternyata ikan ini juga memiliki umur yang panjang. Menurut data yang Otan dapat, usianya bisa mencapai ratusan tahun jika kita pelihara dengan baik. Wadidaw! Makanya nggak heran ya kalau si ikan koi ini namanya nggak pernah redup di dalam dunia ikan hias. Mantul! Oh iya teman, nggak terasa ya sudah masuk waktu liburan. Itu tandanya kita bisa healing nih, supaya pikiran menjadi lebih fresh dan lebih tenang. Yalah, Otan kira lagi mau mantai. Ternyata cuma mau santai di kolam ikan koi toh. Tahan. Bahagia itu nggak harus kemana-mana. Bunda lihat kolam aja udah senengnya seperti holiday. Setuju. Kalau bahagia itu memang sederhana. Cukup dengan melihat sobat Otan ini aja udah bisa bikin bahagia kok. Karena mata kita akan dimanjakan dengan corak dan warna-warna yang indah. Otan, aku adalah ikan yang dapat dinikmati keindahannya dari atas. Punggungku yang penuh corak dan warna menjadi daya tarik sendiri bagi pecinta ikan hias. Oleh karena itulah, biasanya aku hidup di dalam kolam, bukan di akuarium. Besar sekali. Ininya bolong. Ya Bunda tadi bilang, Mas Sar, nggak taunya ini bolong lubang. Jadi ikannya lompat sini lurus deh. Besar banget ini Tan. Ya Allah. Nih, ini yang impor, ini yang lokal. Beda jauh. Padahal usianya sama. 2 tahun ya Mas. 2 tahun nih. Ini kalau diukur nih, selisihnya hampir separuhnya kan. Wah, ternyata perbedaannya cukup signifikan ya teman. Koi impor yang berusia 2 tahun
memiliki panjang kurang lebih 60 cm, sedangkan koi lokal hanya 45 cm. Tidak hanya itu, badan koi impor juga lebih berisi dan struktur tulangnya jauh lebih besar dibandingkan koi lokal. Tapi kok bisa beda begitu sih, Sob? Iya Tan, karena koi lokal itu biasanya sudah campuran atau mix dengan berbagai macam jenis ikan koi lainnya. Sementara koi impor selalu dijaga terah dan keturunannya agar gen yang diwariskan juga tetap sama. Tapi gak semua koi lokal itu jelek kok Tan. Buktinya teman-temanku ada juga loh yang berhasil mendapatkan juara. Mantap kan? Ya jelas mantap dong. Koi lokal tapi kualitas impor.